Selamat Paskah Bapak Ibu Saudara-saudari dan anak-anak sekolah minggu HKBP Getsemani. HKBP Getsemani, Serep Rohata. Firman Tuhan bagi kita tertulis dalam Matius 28 ayat 1 sampai ayat 10. Marilah kita membacanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kristus telah bangkit. Kita bersyukur Kristus telah bangkit. Itu artinya dosa iblis telah dikalahkan. Dan sekarang kita ini menjadi milik Allah. Pada Jumat Agung kita memperingati kematian Yesus. Dan pada hari ketiga setelah itu, yaitu hari Minggu, Kristus bangkit kembali. Itulah yang kita sebut dengan Paskah. Paskah dari kata pesak, artinya lewat atau melewati. Apa yang dilewati? Yang dimaksud adalah kematian, itulah yang dilewati atau dilampaui. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, awalnya Paskah itu dilakukan dalam Perjanjian Lama untuk memperingati bebasnya atau keluarnya umat Israel dari Mesir, yang diawali dengan bebasnya umat Tuhan dari tulah Allah, yaitu kematian anak sulung, karena di atas pintu mereka ada simbol atau lambang darah domba yang membawa mereka kepada keselamatan. Dan dalam Perjanjian Baru bahwa Paskah itu adalah untuk memperingati kebangkitan Yesus Kristus. Saudara-saudari, dari bahasa Portugis, Minggu disebut Domingo, yang artinya hari Tuhan. Dan gereja menjadikan hari Minggu sebagai hari kebaktian, hari memperingati kebangkitan Tuhan Yesus, sehingga hari Minggu adalah hari Tuhan, hari milik Tuhan, dan hari untuk Tuhan. Hari Tuhan, hari milik Tuhan, dan hari untuk Tuhan. Tentu kita ingat nyanyian hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini hari Tuhan, Sadarion, hari ini Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dalam nats hari ini, Matius 28 ayat 1 sampai 10, dikatakan pada hari ketiga setelah kematian Yesus, pada waktu hari masih subuh, buha-buha hijau, para perempuan datang ke kubur Yesus membawa rempah-rempah sebagaimana kebiasaan pada waktu itu untuk merempahi minyak atau meminyaki mayat yang telah dikuburkan. Para perempuan itu adalah Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, Yohana, dan juga perempuan yang lain. Namun begitu mereka tiba di kuburan itu, mereka melihat pintu kubur Yesus telah terbuka. Dan tiba-tiba ada malaikat yang datang menyapa mereka. Pakaiannya putih berkilau. Malaikat itu berkata,
jangan takut. Yesus tidak ada di sini. Dia sudah bangkit. Lihatlah tempat ia berbaring. Ingatlah apa yang dikatakannya kepadamu, bahwa Anak Manusia akan diserahkan, disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Tentu perasaan mereka itu campur aduk, antara kaget, bingung, senang mendengarkan berita itu, dan juga tentunya bersuka cita. Namun mereka menjadi percaya, dan para perempuan itu akhirnya dengan girang dan bersuka cita mereka berlari untuk segera memberitahukannya dengan cepat kepada para murid-murid yang lain. Mereka berkata, Yesus telah bangkit, Yesus telah bangkit. Para malaikat telah memberitahukannya kepada kami. Namun saudara-saudari, pada waktu itu kesaksian kaum perempuan tidak begitu ditanggapi. Sehingga Simon dan Yohanes segera berlari ke kuburan dengan kencang untuk melihat apakah benar atau untuk membuktikan apakah benar yang dikatakan para kaum perempuan itu. Dan ternyata memang benar, Yesus telah bangkit. Saudara-saudari, peristiwa itu hendak menyatakan bahwa siapapun boleh dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksi, untuk memberitakan Injil tanpa membeda-bedakan gender, usia, atau dan yang lain-lain. Siapapun boleh dipakai oleh Tuhan. Yang kemudian peristiwa itu menunjukkan bahwa murid-murid pun kurang memperhatikan apa yang dikatakan Yesus tentang kebangkitannya pada hari yang ketiga. Jadi saudara-saudara, orang yang tidak memperhatikan firman Tuhan membuat dia menjadi ragu dan takut akan hidupnya. Orang yang tidak memperhatikan firman Tuhan membuat dia menjadi ragu dan takut akan hidupnya. Kemudian Yesus sendiri datang menyapa mereka. Salam bagimu. Kemudian mereka semua kaget. Kemudian Yesus mengatakan juga, jangan takut. Pergilah dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sana mereka akan melihat aku. Jangan takut. Hal ini untuk mengembalikan semangat para murid, mengembalikan hati yang berduka itu untuk bersuka cita kembali. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita yang telah mendengar dan mengetahui tentang kebangkitan Kristus, maka yang pertama, bersemangatlah untuk memuji Tuhan dan mempercayai firman-Nya. Semakin hari semakin semangat memuji Tuhan. Yang kedua, beritakanlah Injil itu dengan berani kepada semua orang. Bersaksilah, bersaksi bahwa Tuhan kita hidup. Kita menyembah Allah yang hidup. Yang ketiga, karena kita telah mengalami hidup berkemenangan, maka lawanlah segala dosa itu dengan kekuatan firman-Nya. Maka baca, renungkan, dan lakukanlah firman-Nya. Dan yang ketiga, kita yang telah mendengarkan berita kebangkitan Yesus mengalami hidup baru. Sebab kehidupan yang lama, kehidupan yang di dalam dosa itu telah berlalu melalui kemenangan Kristus. Dan yang kelima, kita harus selalu memiliki pengharapan. Kita selalu harus optimis dan yakin dan percaya bahwa hal yang tidak mungkin menurut dunia kini menjadi mungkin bila kita bersama-sama dengan Allah. Saudara-saudari,
kita milik Kristus. Maka dengan memohon kepada Allah melalui Yesus, virus corona pun bisa berlalu. Dengan memohon kepada Kristus, kepada Allah, maka virus corona pun bisa berlalu. Hal yang menurut kita susah, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, dengan iman dan hati yang menyembah, kita berseru kepada Allah untuk memohon belas kasihan serta pertolongan Tuhan untuk meluputkan dunia ini dari bencana virus COVID-19 ini. Ingat saudara-saudaraku, mematuhi himbauan pemerintah dengan physical distancing dan menjaga kebersihan adalah bagian dari keseriusan kita memohon pertolongan Tuhan. Mematuhi himbauan pemerintah, physical distancing, dan juga menjaga kebersihan adalah bagian dari keseriusan kita memohon pertolongan Tuhan. Amin.